Oke, ketemu lagi sama gua. Ya, hari ini gua akan jelasin tentang virtual machine atau kalau di internet tuh biasa kenal sebagai VPS. Ini beda sama hosting file ya, hosting lain lagi. Hosting itu cuma eh, kumpulan file di dalam sebuah OS. Gue bicarain eh, VPS atau Virtual Private Server. Apa sih VPS dan apa hubungannya dengan virtual machine ya lu bisa lihat di sini. Nah, ini kalau di Windows disebut sebagai Hyper-V dan dia ada Hyper-V manajernya. Nah, ini Hyper-V, lo bisa lihat di sini ada OS banyak banget. Ini hanya sebagian yang gue pakai. Satu lagi pola gue kalau mau coding itu gue pisah antara OS dan datanya. Kekurangan menggunakan virtual machine itu cuma satu, tukang servis jadi nggak laku karena eh, selama komputer hardware-nya baik-baik aja, ya selama itu juga tukang servis nggak akan pernah datang lagi. Orang nggak akan pernah datang lagi ke tukang servis. Itu sebabnya saat ada mahasiswa atau anak SMK yang atau pekerja yang bertanya, Pak, gimana caranya uh, bikin program? Yang pertama kali yang gue minta sama mereka adalah, dan pertama kali yang gue tanya sama mereka adalah, lu punya komputer nggak gitu? Karena gue tidak menyediakan PC dan gue tidak menyediakan uh, laptop gitu. Jadi lu mesti praktek dengan komputer lu sendiri. Hal yang kedua adalah kalau lu praktek di tempat gue, lu nggak bisa bawa pulang gitu. Apa yang udah lu kerjain dan lu kalau mau kutak-atik di rumah juga lu nggak bisa tahu gitu. Nah, itu yang gue request. Kenapa gue minta dia pakai itu? Karena hal pertama yang akan gue ajarin adalah gimana caranya install Windows Server. Yang gue juga nggak ngerti sampai sekarang. Ya entah kalau gue, karena gue nggak kuliah juga di programming, dan gue tidak pernah belajar di programming, gue nggak pernah belajar formal di programming, ya gue nggak tahu apakah Windows Server itu diajarin dari semester 1 gitu. Yang jelas menurut gue jurusan desain atau jurusan-jurusan termasuk jurusan programming harusnya diajarin virtual machine agar kalau mereka mengutak-atik antara pelajaran satu dan pelajaran lainnya tidak berhubungan. Lu bisa lihat di sini si virtual machine gua. Jadi ini gua bagi dua, ini partisi ya. Ini OS doang, nggak ada lagi yang lain-lain. Lu bisa lihat di sini itu. Nggak ada satupun program yang gue install di OS gua. Semuanya ada di sini di virtual machine. Dan di virtual machine gue juga bagi-bagi gitu. Kalau gue mau pakai PHP 7, OS-nya sendiri. Gue mau pakai PHP 5, OS-nya sendiri. Gue coding di native sendiri. Gue mau pakai framework CI sendiri. Gue mau pakai Laravel sendiri. Gue mau pakai Cordova buat bikin app sendiri. Gue mau setting mikrotik sendiri. Gue mau buat AdSense sendiri. Gua mau kutak-atik database sendiri, gue pakai Workbench ya. Gue mau trial trial software yang gue download dari internet dan gue belum yakin itu bisa jalan atau enggak. Gue punya virtual machine-nya sendiri. Dan masing-masing ini punya punya file sendiri-sendiri. Balik lagi ke sini. Nah, hal kedua yang uh, perlu tahu dari virtual machine adalah banyak yang suka nanya spek ini bisa nggak buat programming, spek ini bisa nggak buat desain gitu ya. Gue nggak tahu kalau dunia desain, cuma dunia desain yang sederhana menurut gue komputer-komputer sekarang sebenarnya udah lebih dari cukup. Tinggal lu mau nggak downgrade aplikasi yang lu pakai. Nah, karena gua hidup di zaman gue pertama kali kenal komputer tuh 1995, zaman di komputer masih 468, ya 368 gue masih pernah dengar tapi gue nggak pernah pakai. Ya waktu itu OS masih OS 95, di belakangnya itu ada Windows 13. Itu zaman komputer masih mungkin kecil banget speknya. Nah, ini lu bisa lihat di sini nih, memorinya mungkin cuman
128 atau 256 itu juga udah gede banget ya, zaman itu udah mahal banget gitu ya. Terus prosesornya juga nggak ada gini nih. Nah ini prosesor, ada virtual processor ini keluar saat dual core keluar. Dual core itu artinya satu prosesor itu ada dua core. Artinya lu bisa ngidupin dua CPU di dalam satu OS gitu. Yang kalau zaman sekarang lu mau pakai Android gitu ya, atau lu mau trial Android, atau lu main game Android di komputer kan lu biasanya eh, pakai appliance. Contohnya Nox gitu. Dan lain sebagainya, Memo juga bisa gitu. Nah, itu ada hubungannya. Jadi zaman dulu core itu cuma satu, setahu gua. Komputer yang ada di masyarakat pada umumnya core-nya cuma satu. Jadi lu nggak bisa pakai ini. Kebanyakan nggak bisa pakai ini. Karena untuk menjalankan virtual mesin, setahu gua core-nya harus dua. Yang kedua adalah memori nih. Jadi untuk jalanin komputer kan intinya cuma prosesor, memori, atau RAM ya. Udah itu aja. Jadi prosesor tuh waktu dia dinyalain, dia mau loading OS, yang disuruh kerja itu prosesor. Begitu dia udah mulai stabil, ini logika sederhananya aja, baru dia dilarin ke memori. Begitu dia diam, baru dia dilarin ke hard disk. Itu ada apa hubungannya prosesor, memori, dan hard disk cuma di situ. Nah, VGA itu hanya sebagai display adapter, lu bisa pakai bisa enggak, cuman kebanyakan pasti pakai. Nah, VGA zaman dulu ada yang onboard, sekarang juga ada yang onboard dan ada yang eksternal. Itu biasanya ditujukan biar performance buat grafiknya terpisah gitu. Tapi kalau komputer yang orang biasa pakai itu biasanya onboard, kebanyakan onboard, sehingga memperkecil biaya dan maintenance-nya juga gampang gitu. Kurangan lainnya adalah begitu mainboardnya rusak, ya udah wassalam. Ya balik lagi itu terlalu teknis, intinya ada prosesor, ada memori, ada hard disk. Dan prosesor untuk virtual mesin bisa dipakai itu setahu gue setelah zaman dual core, artinya satu prosesor ada dua core inti, ada dua prosesor di dalamnya, dan lo bisa lihat di sini. Ini virtual mesinnya. Nah ini contohnya, gue jalanin satu misalnya. Selain itu di virtual mesin lo bisa kontrol nih. Sebenarnya OS-nya pakainya berapa persen sih? Butuh berapa persen CPU dan butuh berapa persen memori gitu. Nah, lo bisa lihat di sini di waktu running dia siapa yang kerja kan, lo lihat nih kan. Yang kerja CPU, nanti kalau udah jalan baru memorinya mulai jalan. Jadi begitu kerja prosesor. Artinya dengan virtual mesin lo bisa mengalokasikan nah ini boleh itu, mengalokasikan memori yang lo punya sesuai kebutuhan dan prosesor yang lu punya sesuai kebutuhan gitu. Kalau lu misalnya lu beli server atau desktop ya, model ya terserah lu mau pakai IBM kayak lu mau pakai yang mana. Dia bilang misalnya prosesornya ada 8 core. Sebenarnya itu ada 8 PC yang bisa di di dihidupin bareng-bareng nih kayak gini nih. Ini bisa dihidupin bareng-bareng. Nah, ini contoh nih ya, ini komputer yang berdiri di atas komputer. Nah, waktu anak-anak itu mau belajar, biasanya kenapa gue pengennya dia diinstalin, karena dia waktu mau praktek programming ya, gue pengennya adanya di virtual mesin gitu. Jangan ngotak-atik induknya. File yang buat kampus ya buat kampus, file yang buat kerja ya buat kerja gitu, file yang buat praktek ya buat praktek gitu, nggak dijadiin satu. Kalau dijadiin satu kan begitu error gitu ya. Kalau lu ngerasain zaman VB gitu ya, error satu DLL aja ya udah wassalam semua OS-nya gitu. Nah gue nggak mau gitu, jadi bukan fokus gimana cara bikin produk, jadi fokus service laptop gitu. Itu gue nggak pengen. Itu sebabnya gue pengennya setiap kali ada yang nanya, Pak saya mau belajar programming misalnya, yang pertama dan syarat gue pertama yang harus dia lakuin adalah lu mesti pakai laptop lu dan lu mesti install
virtual mesin. Itu dulu hari ini. Terima kasih udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.